Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call GBIB. Saya Pendeta Irdian Sulistiantoro, diutus oleh Tuhan melalui Majelis Sinode melayani di Jemaat GBIB Horeb Kramat Jati sebagai Ketua Majelis Jemaat. Saudara-saudara kasih Kristus, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita landasi dengan bersama-sama kita beribadah. Mari sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus, ya Roh Kudus, saat kami hendak menerima sabdamu yang kudus agar boleh menjadi kekuatan pelindung kami, maka biarlah roh Tuhan menguasai kami. Bersabdalah, sebab kami ini siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi landasan dalam ibadah pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 28. Nah, dalam hal ini saya hanya akan membacakan ayat 25 dan ayatnya yang ke-28. Demikian bunyinya. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-24, 28 maksudnya, menyatakan demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Sedemikian jauh, saudara-saudara, pembacaan sabda Tuhan hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kepada kita, bukan saja sebagai pendengar, tetapi terutama sebagai pelaku firman-Nya. Kekasih-kekasih Kristus, ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Mana yang benar? Oleh iman, maka perbuatan tertampilkan, terejawantahkan, atau oleh perbuatan, maka membuat seseorang beriman. Nah, saudara-saudara, berangkat dari pertanyaan pilihan itu, saya yakin bahwa saudara pasti akan katakan bahwa yang benar adalah oleh imannya maka seseorang berbuat. Jadi berbuat adalah wujud atau pengejawantahan dari imannya. Dan salah satu perwujudan hakiki dari imannya adalah kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarpun seseorang beratus kali mempropagandakan dirinya bahwa dirinya beriman, aku beriman, aku beriman, namun tanpa dibarengi, tanpa dibuktikan dengan perbuatan yang disebut kesetiaan itu, maka tak dapatlah seseorang itu disebut sebagai yang beriman. Saudara-saudara, beriman itu juga berbicara tentang integritas. Sebab harus dibuktikan dengan bagaimana konsistensinya, bagaimana konsekuensinya. Apa yang diucapkan sejajar dengan apa yang dipikirkan dan sejajar dengan apa yang dilakukan. Nah, ketika berbicara tentang kitab Daniel ini, saudara-saudara, maka kitab Daniel sangat-sangat ditunjukkan tentang keteladanan kesetiaan Daniel dan ketiga temannya yang disebut Hananya,
Misael, dan Asaria, dan itu adalah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Di manakah keteladanan itu ditunjukkan? Di manakah keteladanan itu dibuktikan? Nah, saudara, perlu disampaikan untuk kita semua bahwa Daniel dan kawan-kawannya bisa berada di Babilonia bukan atas kemauan mereka, bukan kemauan mereka sendiri, tetapi merupakan salah satu ekses dari peristiwa invasi kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar atas Yehuda. Demikian juga oleh dekrit Nebukadnezar yang isinya pertama, membawa pemuda atau remaja yang berbakat dibawa ke Babilonia. Yang kedua, membawa pemuda atau remaja bangsawan ke Babilonia. Nah, saudara, dekrit Nebukadnezar itulah juga yang membuat Daniel dan kawan-kawan kemudian berada di Babilonia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, ada misi apakah di balik dekrit Nebukadnezar itu? Rupanya, saudara-saudara, dalam rangka untuk memperkuat posisi kerajaannya, khususnya dalam upaya peningkatan pengelolaan negara yang dipimpinnya, dengan cara menghimpun pemuda-pemuda yang cakap, menghimpun pemuda-pemuda yang berbakat, kemudian akan dipersiapkan terlebih dahulu dan dididik sedemikian rupa yang kelak akan diikutkan dalam proses pengelolaan negara. Nah, saudara-saudara, arti dididik dan dipersiapkan di sini sesungguhnya lebih tepat kalau dikatakan sebagai upaya Nebukadnezar melaksanakan misi indoktrinasinya, ya, membuat Daniel dan kawan-kawannya. Nah, dalam hal ini Nebukadnezar melakukan misi cuci otak, mulai dari apa yang harus dimakan, nama yang harus diganti dengan nama-nama dewa-dewa yang disembah orang-orang Babel, sampai dengan sikap yang harus ditampilkan, khususnya sikap penyembahan. Intinya, saudara, intinya Nebukadnezar hendak mengubah, hendak mengganti identitas dan integritas Daniel dan kawan-kawannya dari sosok-sosok yang berintegritas Yehuda, berintegritas Israel, diubah menjadi Babilonia. Daniel diubah menjadi Belteshazzar, Sadrak diubah menjadi Hanaya, Mesah diubah menjadi Misael, dan Abednego diubah menjadi Asaria. Nebukadnezar dalam hal ini benar-benar hendak mengubah Daniel dan kawan-kawannya dari orang Yehuda, orang Israel, menjadi orang Babel. Dari umat yang menyembah Tuhan diubah menjadi umat yang menyembah dewa. Saudara-saudara, semua itu artinya bahwa Daniel dan kawan-kawan benar-benar berada dalam lingkungan situasi kondisi yang sangat berbeda, 180 derajat dengan Sikon dan lingkungan Yehuda, berkenaan dengan etnisnya, budayanya, keyakinannya. Nah, perbedaan situasi, kondisi, dan lingkungan barangkali bagi Daniel dan kawan-kawannya pasti merupakan persoalan yang besar. Namun ada persoalan yang lebih spektakuler, yaitu ketika apa yang berbeda tadi sudah menjadi dekrit raja, ya, berarti legal dan mengikat. Barang siapa yang menolak sama dengan makar melawan raja, dan vonisnya adalah hukuman mati. Nah, saudara, perikop kita saat ini, Daniel 3, 19-28, menunjukkan tentang sikap yang ditampilkan
oleh ketiga kawan-kawan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, yaitu tentang keputusan yang sangat tidak mudah dan harus diputuskan atas masalah dilematis yang penuh dengan resiko itu. Masalah apakah itu? Yaitu berkenaan dengan instruksi Raja Nebukadnezar yang menginstruksikan agar Sadrah, Mesah, dan Abednego menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Nah, disitulah ditunjukkan pembuktian kesetiaan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dibuktikan dan dinyatakan, yaitu menolak menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Sekali lagi, menolak menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Dan kemudian sadar betul vonis yang akan diterimanya, yaitu hukuman mati, dengan cara dimasukkan ke perapian yang sudah dipanaskan 7 hari sebelumnya. Bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego, menyembah patung emas itu memang adalah dekret raja. Tidak ada reserva sedikit pun untuk menolaknya, kecuali harus melaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan undang-undang kerajaan. Nah, saudara, disitulah merupakan pembuktian klimaks iman kawan-kawan Daniel itu. Benar-benar beriman atau sekedar beriman, yang disebut dengan iman situasional. Iman situasional itu artinya ketika ada tantangan dan pergumulan, ketika tanpa ada tantangan dan pergumulan, maka imannya menyala dengan begitu semaraknya. Namun ketika pergumulan dan tantangan itu datang, saudara-saudara, ya cari amanlah. Ya. Itu namanya iman situasional. Nah, sekarang bagaimanakah iman teman-teman Daniel itu dinyatakan? Nah, saudara, Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah sosok-sosok yang hidupnya sangat mengandalkan, sangat menyandarkan iman anugerah Allah. Mereka tidak menyembunyikan, apalagi menanggalkan imannya saat menghadapi masalah, segenting apapun itu. Dengan iman, mereka mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itulah, saudara, pikiran dan hatinya bekerja optimal. Buahnya adalah mampu mengambil keputusan tanpa ragu atas masalah dilematis yang dihadapinya itu. Siap menghadapi risiko atas nama kesetiaan kepada Tuhan yang disembahnya. Bagi Babilonia, penjatuhan vonis bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah tindakan konstitusional, dibenarkan, sebab sesuai dengan dekret, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di sana. Nah, saudara, eksekusi kemudian dilaksanakan. Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang begitu dahsyat suhu panasnya. Siapapun akan langsung binasa jika dimasukkan ke dalamnya. Contohnya, sang pengantar Sadrah, Mesah, dan Abednego binasa. Namun bagaimana dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudara? Nebukadnezar dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan ada 4 orang. Siapa 4 orang itu? Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan ada satu pihak lain yang kemudian Nebukadnezar menyebutkan sebagai anak dewa. Ya. Mereka tetap tegak berdiri tanpa cedera sedikit pun. Jangankan terluka oleh panas perapian itu, bajunya pun tak terbakar. Sungguh, semua itu adalah mujizat, saudara-saudara,
karya Allah yang luar biasa. Kata mujizat, saudara-saudara, kata mujizat. Mujizat itu adalah kejadian yang real. Mujizat itu kejadian yang nyata, melampaui pikiran dan hati kita. Sampai-sampai pikiran kita dan hati kita, pikiran kita tak cukup untuk menawarkannya, hati kita tak cukup untuk merasakannya. Karena begitu luar biasanya karya Allah, Sang Akbar, Sang Agung itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daniel dan kawan-kawannya diperhitungkan, diandalkan, diperhatikan dan didengarkan segala sepak terjangnya, dan tak terbantahkan oleh pihak manapun, terutama pihak yang justru tidak menyembah Tuhan. Nah, semua itu disebabkan karena Daniel dan kawan-kawannya itu imannya jelas. Karena imannya jelas, saudara, maka kesaksiannya jelas, efektif dan konstruktif, merupakan bukti kesetiaan pada Tuhan. Dan ternyata kesetiaan kepada Tuhan tidak membinasakan, tetapi menghidupkan. Saudara-saudara, kompleksitas persoalan dan tantangan kehidupan saat ini dan yang akan datang semakin luar biasa. Maka dibutuhkan hidup yang survive agar kita tetap eksis, dan semua itu akan kita dapatkan saat kita bersikap seperti Daniel. Marilah sepak terjang Daniel dan kawan-kawannya menginspirasi kita semua. Melaluinya, saudara-saudara, iman anugerah Allah ini akan kita nyatakan, kita ejawantahkan melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk memerankan kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Kiranya Tuhan akan tetap beserta dengan kita, menapaki kehidupan kita, khususnya pada hari ini. Selamat memerankan diri sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang mampu mengejawantahkan iman anugerah Tuhan melalui kesetiaan, terutama ketika kami memerankan diri kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Ya Bapa, berkatilah majelis sinode sebagai pimpinan gereja, berkatilah majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, berkati seluruh umat Tuhan, berkati bangsa negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Dan Bapa, biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.